Oke ya, yang baru bergabung, silahkan memperhatikan langsung ke mengolah data kuantitatif. Kita sedang belajar ini tambahan ekstra tentang SPSS seperti ini. Yang pertama tentang bagaimana mengolah data statistik. Kita mulai dengan nilai min, median, dan standar deviasi. Kalian sudah pernah belajar statistik atau sekarang sedang belajar statistik, pastinya paham apa itu min, median, dan standar deviasi. Ya, seperti yang dijelaskan juga di sini, min itu adalah rata-rata nilai. Rata-rata ya, gampang ya. Kemudian median itu nilai tengah. Nah, kadang antara min dan median itu bisa sama, tapi bisa jadi akan berbeda. Kemudian standar deviasi, apa sih simpangan baku? Nah, simpangan baku. Ya, itu tentu saja ini hanya sedikit mengulang dari yang ada di statistik. Tapi kemudian kita juga ada modus data yang paling sering muncul. Nah, kalian kalau modus itu ya artinya begitu ya, data yang sering muncul. Semakin kecil varian sebuah data, maka semakin tidak bervariasi data tersebut. Sebaliknya, semakin besar varian sebuah data, semakin bervariasi data tersebut. Nah, gitu ya. Varian itu apa? Ya, varian. Mesti harus difahami dulu ya. Varian itu adalah pembeda sebenarnya, varian. Kan kalau kita itu antar kita pasti berbeda-beda. Kalian saja di kelas itu katakanlah ada 20 orang gitu ya. Dari 20 orang itu jelas beda-beda ciri-cirinya begitu ya. Ada yang tinggi badannya itu 120, ada yang 170, ada yang 115, ada yang 150 dan seterusnya. Itu tinggi badan. Kemudian warna rambut barangkali ada yang rambutnya warna merah, ada yang warna hitam, ada yang sudah ada putihnya, ya, barangkali seperti itu. Kemudian juga selain itu juga tentang ya rambutnya itu ada yang lurus, ada yang besar, maksudnya nyerotok, ada yang keriting dan seterusnya. Nah, perbedaan dari masing-masing data itu adalah varian. Nah, semakin kecil varian sebuah data, semakin tidak bervariasi. Contohnya gini ya, semakin kecil sebuah data, varian sebuah data tidak bervariasi itu ketika ditanya, tadi sarapannya apa? Begitu ya, ternyata jawabannya semuanya nasi jamblang. Atau semuanya nasi kuning, sama ya, artinya tidak ada variasinya. Ya, ini varian, ternyata dari 20 itu semua nasi kuning. Nah, tapi sedikit berbeda, ternyata ada satu yang nasi jamblang. Misalkan hanya satu. Nah, ini artinya juga variannya itu kecil. Kalau yang lain nasi kuning, tapi ternyata ada satu yang nasi jamblang. Nah, semakin tidak bervariasi kalau semakin variannya semakin kecil. Nah, tetapi sebaliknya, semakin besar varian sebuah data, semakin bervariasi data tersebut. Jadi ciri-cirinya suatu data itu adalah sebuah data ada variannya, pembeda dari masing-masing data. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini wilayah kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan seterusnya. Kemudian jumlah penjualan motornya sekian, ya.
jumlah penjualan mobilnya seperti ini data-datanya. Gitu ya. 60, 80, 87, 67, 68, 70. Nah, ini juga menunjukkan variasi atau varian. Itu ya, ini contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya dalam SPSS, nah ini sih sebenarnya kalau kita nanti akan praktekkan begitu ya, ini ada model SPSS kita akan masukkan ini ya di sini. Sebentar, kalau masuk sini saya rasa masih belum jelas. Saya akan share screen untuk tampilan SPSS-nya terlebih dahulu. Ya, SPSS itu seperti apa sih? Sebentar. Ada di mana ya? Ada di mana ya? SPSS. So, all window. Oh, ini. Nah, ini. Sudah kelihatan? Ya, ini adalah tampilan dari SPSS. Ya. SPSS itu tampilannya seperti itu. Nah, kita lihat di sebelah sini ya. Sebelah bawah itu ada data view, kemudian di sini ada variable view. Coba kita lihat di variable view itu isinya apa. Nah, variable view itu seperti ini. Yang pertama name. Ini name, ini bisa kita kasih nama, misalkan ini kalau di tadi PowerPoint JPMT di SPSS-nya. Ya. Itu data view, ini variable view. JPMT. Ya. Ini tipenya bisa bermacam-macam ya. Ada numerik, ada koma, ada dot, ada data, dolar, dan seterusnya. Kita pilih yang numerik. Begitu ya. Kemudian width itu lebarnya cukup nggak karakternya 8. Kalau nggak terlalu banyak ya sudah kita tulis 8. Kemudian desimal itu desimal place, artinya penempatan desimalnya perlu nggak sih? Gitu ya. Kalau misalkan kita nggak perlu ada desimalnya, gitu. Ya sudah, ini kita kasih nilai 0 gitu ya. Nah, kemudian label. Labelnya coba saya tengok di sini adalah jumlah penjualan mobil. Nah, kita tuliskan di sini. Jumlah penjualan mobil. Ya, yang lainnya dibiarkan saja nggak apa-apa. Nah, kemudian dari data selanjutnya kita buat ini JPMB, JPMT. JPMB itu jumlah penjualan motor, JPMB jumlah penjualan mobil. Nah, oke. Buat hal yang sama, ini nih kita koreksi. Yang pertama ini jumlah penjualan JPMT betul, itu motor. Kemudian yang di sini JPMB, ini untuk mobil. Sama numerik 8, kemudian ini juga 0. Nah,
di sini ini tadi kan jumlah penjualan motor. Ganti ya. Kemudian di sini jumlah penjualan mobil. Ya, yang lain tidak perlu diperhatikan. Setelah itu karena kita coba hanya membuat 2 saja ya. Kemudian lihat di data view. Ya, di sini di data view akan muncul seperti ini ya. Nah, saya akan coba share screen dari yang ini tadi. Repot juga ya. Nah, dari PPT-nya ini variabel view-nya seperti ini ya. Tadi jumlah penjualan motor JPMT, tipenya tadi kita lihat numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Kemudian labelnya jumlah penjualan motor. Itu yang pertama. Yang keduanya jumlah penjualan mobil, JPMB. Ya namanya tadi ya, name. Kemudian tipenya itu numerik. Kemudian width-nya 8, desimalnya 0. Labelnya jumlah penjualan mobil. Nah, ini tampilan di SPSS seperti ini. Kemudian kita masukkan data-data tadi. Ya, ini data-data ini dari mana? Data-data ini dari data yang tadi ini, seperti ini ya. 60, 80, 87. Nah, yang seperti ini kita masukkan di SPSS. Ya, coba saya stop dulu, saya kembali ke SPSS-nya. Share untuk SPSS. Ya. Nah, kita masukkan datanya. Nah, sebenarnya memasukkan data seperti ini bisa secara langsung dan juga bisa sebenarnya kalau sudah ada di Excel itu bisa kita copy. Ya, misalkan JPMT 60 kita isikan di sini 60 ya. Kemudian 80 terus 87 kemudian 68 dan 70. Ini JPMT-nya. Kemudian yang JPMB-nya kita isikan JPMB mulai dari 50. Ini diakhiri dengan enter saja ya. 60 setelah diisi di enter. Kemudian 67 di enter. 45 setelah terisi di enter dan 46 di enter. Nah, kalau sudah seperti ini adalah data-data yang ada di SPSS gitu ya. Ini adalah data tentang perbandingan penjualan motor dan penjualan mobil. Nah, kasus kita tadi kita akan mencoba menghitung ya, akan mencoba untuk menghitung SPSS dengan menggunakan yang kita sedang pelajari tadi di sini tentang rata-rata, nilai tengah, standar deviasi, modus gitu ya. Nah, mungkin kalau menggunakan statistik biasa atau perhitungan statistik biasa, kita hanya berkali-kali melakukan perhitungannya. Tetapi dengan SPSS kita bisa dengan lebih simpel, lebih mudah, dan hasilnya bisa dipercaya. Ya, ini tampilan seperti yang saya buat tadi. Kemudian setelah dimasukkan data-datanya seperti ini ya, kalian tahu. Itu data-datanya 60, 80 dan seterusnya, JPMT dan JPMB. Nah, selanjutnya kita lakukan ini. Kalau ada yang mungkin bisa nggak modelnya besok itu sambil praktek begitu. Minggu depan sambil praktek ya.
Nah, dari SPSS-nya di sini ada, saya ketutupan kebetulan. Nah, di sini ada analyze gitu ya, ada analyze, itu analisa ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ada file, edit, view, data, transform, analyze, ada direct marketing, ada grab, ya ini maksudnya grafik, kemudian ada utilities, ada add-on, ada window, ada help, ya seperti ini. Kemudian ini icon-icon shortcut yang bisa diakses secara langsung juga. Nah, dari sini kemudian kita pilih ya dari analyze gitu ya, analyze, descriptive statistik, kemudian deskriptif gitu. Nah, kita coba dari yang kita lakukan tadi di SPSS kita yang telah saya coba tadi dilakukan seperti itu. Nah, coba saya stop dulu. Saya share screen yang lain. Nah, ini memang agak ribet ini jadinya kalau untuk praktikum seperti ini ya. Ya, kita masuk di sini. Ya, coba lihat saya tadi melakukan yang akan kita lakukan di sini adalah ini analyze. Ya, kelihatan kan? Kemudian deskriptif statistik. Ya. Kemudian kita pilih deskriptif. Apa yang terjadi? Nah, akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Ya. Ini adalah tentang statistik deskriptif. Nah, tadi kan ini penjualan, jumlah penjualan motor ya JPMT, di sini jumlah penjualan mobil. Nah, ini dua-duanya kita pindah ke sebelah sini menjadi di variabel. Ya, ini klik pindah ke sana. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan setelah itu dilakukan gitu ya, setelah dipindah terus apa yang akan dilakukan. Ya, coba langsung sebenarnya ada fasilitas ya, ada fasilitas option. Coba kita lihat option ya. Nah, ada min, kita tambah saja sum. Sum itu apa? Jumlah, gitu ya. Ada standar deviasi, ada minimum, maksimum, kemudian ada varian, nggak apa-apa. Kemudian ada ring-nya bagaimana. Nah, distribusinya sudah seperti itu saja. Standar SE-min, ya. Kemudian variable list, kita pilih continue. Nah, setelah itu baru kita oke. Ya, di sini ada oke, kita klik oke. Nah, ketika di oke, masuk, muncul nggak ini di sana? Ini outputnya. Muncul nggak outputnya? Kalian bisa lihat outputnya? Belum ada, Halo? Bapak. Belum ada, Bapak. Belum ada kan? Siap. Saya tuh makanya bertanya karena memang saya yakin juga akan nggak ada. Ya, nah sekarang sudah ya. Ini memang masih belum praktis kalau model pakai pakai Zoom. Nah, tapi oke, ini sekarang udah muncul ya. Ini adalah output atau hasil. Ya, ini adalah output dari hasil SPSS yang kita lakukan tadi ya. Deskriptif statistik, ini artinya memang ini mendeskripsikan datanya.
data yang ada pada penjualan motor dan mobil tadi dideskripsikan, gitu ya. N-nya itu jumlah datanya, N statistik ya, itu ada 5. Tadi Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, jadi ada 5 ya. Jadi ini N-nya itu adalah merupakan data, N data statistik. Ya, kemudian statistik keringnya itu untuk motor ada 27, untuk mobil ada 22. Ring itu antaranya ya. Kemudian nilai statistik minimum 60 untuk motor dan 45. Itu artinya data paling sedikit motor yang terjual itu ya. Untuk motor 60. Tapi kemudian untuk mobil 45. Nah, kemudian untuk nilai maksimum dari datanya tadi adalah untuk motor 87, untuk mobil 67. Ya, ini terendah, ini tertinggi. Ini terkecil, ini tertinggi gitu ya. Terendah, tertinggi gitu ya. Kemudian sum itu adalah jumlahnya ketika semua ditotal ada ya 365, kemudian ditotal lagi untuk mobil ada 268. Ini artinya total penjualan mobil. Nah, kemudian min tadi sudah tahu kan minnya itu rata-rata ya. Rata-ratanya ada rata-rata secara statistik ya. Untuk motor 73, untuk mobil 53. Ini kalau di rata-rata. Per bulan penjualannya itu rata-rata sekian. Dari keseluruhan begitu ya, dari 5 daerah tadi ya. Ada 73 untuk motor dan mobil ada 53,6. Nah, ini standar errornya 4,733 untuk motor dan 4,273 untuk mobil. Nah, ini adalah merupakan standar error dari rata-rata. Ya, artinya simpangan bakunya itu seperti itu. Ya, standar error dari sini ya. Kemudian ini simpangan baku secara statistik untuk motor 10,583, ini 9,555. Nah, ini variannya, artinya variasi yang ada 112 dan 91,3. Secara statistik variasinya seperti ini. Kita lihat di sini ya, motor lebih bervariasi, sedangkan mobil variasinya lebih rendah. Artinya nilai-nilainya itu perbedaannya antara satu dengan yang lain itu cuma sedikit begitu ya, dari variasi-variasi data yang ada tadi ya. Ya oke, jadi ini deskripsi dari data statistik yang ada. Ya, kalian mungkin akan pelajari dulu ya. Ini masih dalam taraf yang paling sederhana perhitungan SPSS. Ya, perhitungan SPSS yang paling sederhana, gitu. Mungkin dari sini ada yang ingin diperjelas dulu? Ya, kalau tidak kita lanjutkan. Ya, ini kalau yang ada di tadi, ini yang ada di PPT, contoh yang saya lakukan sebelumnya, hasilnya seperti ini. Dia hanya menampilkan lebih sedikit. Nah, kalau tadi kan saya ketika sudah sampai di sini, option ini saya klik, itu pilihan. Jadi banyak yang
bisa kita checklist. Di sini hanya untuk mengetahui N-nya. Ada lihat ya, ini N-nya 5, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, kemudian rata-rata dan standar deviasi. Yang saya hitung sendiri tadi lebih lengkap tentu saja. Nah, variabilitas jenis perusahaan sekarang. Ya, variabilitas jenis perusahaannya seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada variabilitas nama perusahaan, jenis perusahaan ya. Coba kita lihat PT Indofood, ada PT Astra, ada PT Nisin, ada PT Matahari, ada PT Garuda. Ini bidang perusahaan itu jenis perusahaannya apa? PT Indofood itu manufaktur. PT Astra juga manufaktur, PT Nisin itu manufaktur, sedangkan Matahari dagang, PT Garuda jasa. Nah, ada keterangan di sini, untuk perusahaan manufaktur kodenya 1, untuk perusahaan dagang kodenya 2, untuk perusahaan jasa kodenya 3. Kita akan memasukkan begitu ya di SPSS itu tentang ini ya, jenis-jenis variabel yang ada. Nah, kita di SPSS akan membuat seperti ini. Jenis perusahaan, variabel jenis perusahaan, name-nya adalah JP. Kita singkat saja JP. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Labelnya di sini adalah jenis perusahaan. Nah, nanti kita akan klikkan di sini tentang value-nya. Nah, values di sini ketika diklik ya akan muncul values label ketika di SPSS-nya sudah kita lakukan ya. Nanti ini kita praktekkan. Values. Nah, ini kita isi keterangannya seperti yang di sini tadi. Ya. Kode 1 untuk manufaktur, kode 2 untuk dagang, dan kode 3 untuk jasa. Nah, artinya kita akan isi di sini 1. Ya. Manufaktur add. Ya, jadi gini ya. Kita isi 1, tulis manufaktur, kemudian add. Nah, kemudian 2, dagang add. Values 3, jasa add. Nanti baru kita klik OK. Nah, akan masuk seperti ini ya. Ya. Kemudian nanti akan kita lihat ini datanya, kita masukkan datanya. Ya, kemudian kita praktekkan saja dulu. Kita praktekkan saja dulu ini tadi. Ya, akan saya share sebentar. Ya. Kita akan share. Ya, agak ribet, nggak apa-apa. Dan ini baru pertama, jadi mungkin kita masih semuanya banyak belajar ini ya. Oh, ini masih salah, bukan ini. Share-nya itu adalah yang SPSS. Oh, itu tadi masih PowerPoint. Nah, ini SPSS. Ya, tampilannya ini masih tampilan yang data yang pertama. Kita harus simpan dulu ini yang pertama supaya tidak mengganggu. Kita simpan dulu. Bagaimana cara menyimpannya? Ya, oke. Kita klik save ya, akan ada save as. Kita pilih akan kita simpan di mana sih? Gitu. Ya, mungkin kalau saya ada di data D, aktivitas 1920, kemudian kuliah,
Kemudian, ini bukan yang ini ya. Aktivitas 20. Iya. Sorry. Nah, pertemuan 14. Nah, ini kita simpan dengan nama data penjualan motor dan mobil. Ya, oke, langsung save saja. Ya, oke. Nah, artinya kalau sudah disimpan, kita akan close. Ya, sebelum di close, kita akan buat data baru saja dulu, new data, gitu ya, new data. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat mulai dengan variable view ya. Di sini ada data view seperti ini, kemudian ada variable view. Nah, variable view itu isinya apa saja tadi? Saya intip dulu, variable view itu isinya ada JP numerik 8 jenis perusahaan. Ya, oke. Di sini. Di sini kita tulis JP. Ya. Numerik 8, desimalnya tadi kita 0 ya. Kemudian label yang kita gunakan di sini adalah label jenis perusahaan. Ya. Kita tuliskan di situ jenis perusahaan. Ya, jenis perusahaan. Nah, kita akan klik di sini values. Nah, supaya muncul jenis perusahaannya itu tadi ya, 3 kode tadi. Kenapa sih harus kode? Nanti kita akan tahu. Nah, itu ya labelnya. Tadi apa? Kalau satu itu manufaktur. Nah, tulisan yang bagus lah ya. Manufaktur. Nah, setelah ditulis begini, kemudian add. Nah, akan masuk ya. Kemudian 2 itu adalah apa tadi, dagang. Dagang. Kita add lagi, kemudian 3 di sini adalah jasa. Kita add lagi. Nah, semua sudah masuk. Ini adalah label yang nanti dipakai begitu ya untuk jenis perusahaan. Kita oke saja di sini. Ya. Artinya sudah masuk. Kemudian setelah sudah lengkap seperti ini, kemudian kita masuk ke data view. Nah, data view kita coba isikan gitu ya, jenis perusahaannya tadi ya. Nah, isinya apa kalau tadi di awal isinya di situ adalah tentang jumlah-jumlah gitu ya, tentang jumlah-jumlah dari jenis perusahaan JP-nya ya. Dari data yang ada, kode 1 ya, perusahaannya apa sih tadi? Ini kurang bagus ini kalau seperti ini, tapi ya nggak apa-apa. Dari JP. Yang pertama tadi perusahaan Indofood. Gitu. Biar kelihatan saya akan buat di sini nama perusahaan begitu ya. NP.
NP biar enak lah. Ya, ininya misalkan, nah kan ini bisa dirubah-rubah ya. 10 sampai, ya tapi nggak perlu juga sih. 8. Kemudian ini juga kan hanya label saja nanti ini. Nama perusahaan. Nah, biar kelihatan gitu maksud saya sih di sininya. Nah, kan NP ya. Nomor 1 tadi, ini bisa ditukar nggak? Oh, nggak mau. Ya. PT Indofood, misalkan kita mulai dengan nama perusahaan ya. PT Indofood. Pakai D, sorry. Ya. Kemudian, oh kenapa hilang? Bentar. Bapak punten ininya namanya mana Bapak? Nggak kelihatan Bapak, belum kelihatan. Oh nggak kelihatan dah? Iya Bapak. Oh, kenapa bisa begitu ya? Punten ya Bapak. Nggak apa-apa, itu malah jelas enak begitu ya. Kenapa nggak muncul? Ini yang lama. Sorry, iya ya betul ya. Berarti ini yang baru. Bentar. Iya bagus, terima kasih. Yang seperti ini yang saya tunggu. Sebentar, tapi ada di mana begitu? Oh ini ya, mungkin ini. Muncul yang ini, ada CP, ada NP. Ada Bapak, udah kelihatan Bapak. Iya. Ini kan tadi ada ini muncul, kelihatan ya? Manufacture, dagang, jasa, oke. Nah, kemudian di sini memang non. Gitu, numerik, ini left, sorry. Ya, oke. Data view. Sebenarnya data view itu menampilkan ada 5 tadi ya. Misalkan Indofood setelah ya nggak apa-apa. Kemudian Astra, terus ada Nissin, kemudian Matahari, kemudian ada Garuda. Sebentar. Ini 1, terus ini manufaktur. Manufaktur kan kodenya 1. Nissin tadi kodenya 1 juga. Matahari dagang itu kodenya 2. Kemudian Garuda itu kodenya 3, begitu ya. Oke, jadi JP, jenis perusahaan, di sini ditampilkan 1, 1, 1, 2, 3. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini. Nah, 1, 1, 1 ini kan kode ya. Tapi kalau bisa kita buat supaya muncul, kita view labelnya seperti apa. Nah, akan muncul ya. Labelnya muncul seperti itu. Gitu ya. Jadi
Ini tadi kenapa tidak muncul NP-nya, kita lihat kesalahan. Oh, di sini bukan numerik ya, kita perbaiki. Dia itu kita pasang ya koma barangkali. Nah, belum muncul. Ya, nah tipenya ini ya. Tipenya, nah ini masih tipenya. Ini karena sebenarnya sih untuk menampilkan data ya. Tipe ini. Scientific notation masih bukan custom. Oh. Nah, ya, jadi di variable view kita pakainya string untuk hanya menampilkan tentang nama perusahaan ya. Apa saja tadi nama perusahaannya? Kita harus lihat lagi nih. Indofood, kemudian ada Astra, ya ini yang gampang saja. Astra, kemudian ada Nissin. Nissin itu Anda tahu pabrik apa namanya biskuit ya. Kemudian ini Garuda. Nah, oke. Kalau kita kembali ke sini ada view, kita klik, kita uncheck namanya value label. Nah, maksudnya kita di sini, kita hanya akan menampilkan dulu bahwa Indofood itu jenis perusahaan tadi kalau kita lihat, oh Indofood itu ya manufaktur, Astra juga manufaktur, Nissin juga manufaktur, sedangkan Matahari ini perusahaan dagang. Kemudian Garuda perusahaan jasa. Ini kita melihat labelnya. Tapi kenapa menggunakan values gitu ya, angka gitu ya, kode-kode, karena ini nanti yang bisa dilakukan operasi matematis atau operasi statistik begitu ya. Kita lanjutkan dulu, kita lihat PPT-nya lagi, ini bolak-balik nggak apa-apa. Mengolah data kualitatif, kuantitatif. Nah, kayaknya tadi sampai di sini. Ya, muncul ya. Ini contohnya tadi. Ini Muncul, 1, Bapak. ya terima kasih. 1, 1, 1, 2, 3. Kita ingat kembali, O1 itu kodenya manufaktur. Tadi ada 3 perusahaan. Kemudian 2 itu kode perusahaan dagang. 3 ini perusahaan jasa. Kodenya seperti itu ya. Nah, operasi statistik yang bisa dilakukan adalah, nah ini hanya untuk menampilkan dulu labelnya, supaya labelnya muncul, dicek di sini ya, checklist di sini, maka akan muncul ya manufaktur, 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 dagang, jasa. Itu hanya sekedar untuk menampilkan saja. Nah, operasi statistiknya adalah seperti ini. Setelah kita pilih
analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik frequencies, ya frequencies itu paling atas, maka akan muncul frequencies window seperti ini. Ini tadinya seperti itu di sini jenis perusahaan, kemudian kita klik akan muncul di sini. Nah, di checklist ya display frekuensi stabil. Setelah itu klik OK, nanti akan menghasilkan hasil seperti ini. Ya, akan memunculkan hasil seperti ini. Nah, apa ini hasilnya? N-nya 5. Artinya ini perusahaan ada 5. Kemudian datanya di sini dagang, manufaktur, dagang, jasa. Manufakturnya ada 3, dagangnya 1, jasanya 1. Total 5. Kalau diprosentasekan seperti ini. Ya, ini secara sederhana dulu ya. Kita akan praktekkan coba di SPSS. Saya stop dulu. Kemudian saya share lagi untuk SPSS-nya. Sebentar, SPSS yang mana ya? Ini mungkin, ya, yang ini. Tadi proses pengolahannya ada analyze, descriptive statistik, frequencies. Kita ikutin saja ya. Analyze, descriptive statistik, frequencies. Nah, ini data tentang frekuensinya, ya. Jenis perusahaan, kita klik ke sana. Nah, ini kita checklist display frequencies, kemudian klik OK. Nah, sebentar di Anda nggak muncul ya, saya akan share lagi di outputnya. Outputnya dia itu lari ke sini barangkali. Ya, sama ternyata. Karena data yang kita pakai adalah data yang sama, ini hasilnya seperti ini, valid 5, kemudian di sini manufaktur, dagang, jasa 3, kemudian persentase 3 ini dibanding 5 berarti dia 60%. Ya, kemudian ini 20%, 20%, total 100. Ya, 60, 20 ini valid persen, kemudian kumulatif dalam persentase seperti ini. Inilah yang bisa kita tampilkan, sementara kita masih menggunakan data yang gampang begitu ya, hitung-hitungan yang gampang. Nanti akan kita tingkatkan dengan tingkat tentu saja yang lebih banyak kegunaannya apa saja. Ini masih yang sementara saja dulu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tentang SPSS, ini masih menggunakan operasi sederhana. Ya, nanti untuk mengulang, saya akan kirimkan videonya supaya Anda bisa mengulang-ulang, mempraktekkan, termasuk bagaimana cara menginstal. Tidak menyangka ternyata sudah hampir jam 11. Ada yang ingin diperjelas? Kalau tidak, mungkin cukup ya. Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Pak, berarti kan itu tadi contohnya varian tuh semisal variabel gitu, tah? Gimana sih, Pak? Iya, betul. Varian itu variabel. Terus? Tapi itu kok ada ininya, Pak? Ada PT-nya banyak, Pak. Oh ya, nah memang varian atau variabel itu ya tergantung gitu ya. Variabel yang kita pakai variabel apa sih? Itu tadi hanya sekedar untuk memberi contoh tentang perusahaan, ya jenis perusahaan. Nah, di situ tadi kebetulan ada 5 jenis perusahaan, artinya variannya ada 5.
gitu ya. Dari situ akan digolongkan ini masuk perusahaan apa sih? Ada 3 golongan perusahaan tadi ya, manufaktur, jasa, atau dagang. Nah, artinya dari 5 PT tadi ternyata 3 manufaktur, kemudian 1 jasa, dan 1 dagang. Itulah varian seperti itu. Jadi beda-beda memang. Mau bentuknya itu variabelnya itu ya varian itu sama dengan variabel betul. Bisa berupa data perusahaan, jenis perusahaan, bisa tenaga kerja, bisa penjualan, bisa pokoknya macam-macam banyak sekali. Yang penting variabelnya itu mempunyai varian, artinya beda-beda. Jadi contoh lagi dalam variabel yang mempunyai varian, ya. Contoh misalkan gini, ada 20 anak MB, nilainya semuanya sama 80. Nah artinya itu dari 20 itu variannya tidak ada, variannya kecil gitu ya. Karena semuanya sama gitu ya. Oke sebentar, ada interupsi, silahkan Pak. Kelas MEA. Kelas MEA, iya. Saya tambahan ini ada SPSS Pak. Ya wis, oke ya, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Malah udah cukup? Ada lagi Pak, satu lagi Pak. Silakan, silakan. Nah kan kita kalau mau ngolah SPSS tuh kalau habis ngumpulin kuesioner ya Pak. Nah nanti kalau kita mau ngumpulin kuesioner tuh batasannya respondennya tuh ada ketentuannya nggak sih Pak? Jumlahnya maksudnya? Jumlahnya. Iya ya, itu kan batasan responden itu ditentukan di metodologi. Artinya sampelnya itu ada berapa? Misalkan kita sudah tentukan kita mau melakukan penelitian di seperti yang saya contohkan itu ya, punya kakak kelas Anda yang mau wisuda, punya HELSI itu di Jogja Grand, Cirebon. Nah, dia akan memberikan kuesioner ke pelanggan Jogja Grand Cirebon. Nah, Jogja Grand itu jumlah pelanggannya ada berapa? Mereka tidak bisa menentukan jumlahnya karena kan setiap harinya yang datang juga orangnya berbeda-beda begitu ya. Makanya kemudian ya sudah pakai metode penentuan sampel yang sampelnya tidak terbatas, tapi ditentukan 100 saja sampelnya. Ya, nah artinya kita buat kuesionernya itu 100 untuk 100 orang begitu ya. Nah itulah jumlah yang akan mengisi data kita. Nanti akan muncul dari 100 itu dalam data kuesioner kita gitu ya. Itu malah. Iya, Ada Pak. lagi? Kalau semisal nih Pak, kan kita menargetkan respondennya 100. Nah, nanti kalau kita ternyata hasilnya nih Pak nggak ada 100 orang, cuman ada 50 orang. Nah, terus kita masukin SPS-nya tetap 100 atau 50 Pak? Atau 100-nya gimana gitu? Iya, bagus-bagus. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya ketika kita menentukan jumlah responden 100, pada saat kita membagikan kuesioner, jangan pas 100. Karena apa? Kuesioner yang kita bagikan itu belum tentu dijawab dengan benar semuanya. Bisa saja dari 100 itu kita sebar 150 sampai 200 gitu ya. Kenapa? Yaitu faktor errornya itu kadang tinggi begitu ya. Apalagi kita tidak monitor, kita tidak awasi. Kalau mau bagus ya kita ketika menyebarkan kuesioner itu kita kawal satu persatu, Pak. Isinya begini, begini, kita kasih itu. Nah, kadang yang sudah seperti itu pun jumlahnya bisa kurang ya. Tapi makanya kemudian kita kirim lebih banyak, bisa 2 kali lipat supaya tercapai gitu ya plafon atau plafon 100 responden tadi. Kalau kurang bagaimana? Nah, kalau kurang tentu saja ya itu akan menyalahi metodologi gitu ya. Artinya metodologinya salah. Kita harus tetap
dengan asumsi yang pertama tadi sesuai metodologi 100, kita cari lagi gitu ya. Jangan sampai kita menetapkan respondennya 100 tapi hanya dapat 50 karena ada kesulitan. Nah, itu kesalahan metodologis namanya. Ya. Jadi ini tidak ada begitu itu ya, tidak boleh terjadi kita sudah tetapkan 100 tapi ternyata adanya hanya 50. Itu malah. Jadi tetap harus dicari bagaimana supaya 100. Silakan. Nah, kalau misalnya gini, Pak. Kalau saya kan misalnya ambil bidangnya MSDM tuh, Pak. Nah, MSDM-nya kan saya ambil perekrutan, berarti kan divisinya cuma HRD gitu kan, Pak? Nah, kalau isinya divisinya HRD nggak ada 100 orang, jadinya gimana, Pak? Enggak sih, kalau saya lihat perekrutan itu coba diulang. Saya lihat sih bukan HRD aja untuk malah itu. Pengaruh, rekrutmen, terus ya, pengaruh proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan terhadap kinerja karyawan, Pak. Nah, itu artinya kan bukan hanya terhadap karyawan HRD saja itu, justru semua karyawan. Kalau di PGN ya, PGN ada 60 orang. Artinya itu populasi kecil. Kalau populasi kecil ya ambil saja semua 60 gitu. Sebutkan bahwa populasinya populasi kecil sehingga kita tidak menggunakan sampel. Seluruh populasi kita jadikan responden. Seperti itu. Jadi modelnya ini penelitian dengan sampel jenuh atau penelitian sensus gitu ya. Karena hanya ada 60, kita semua pakai. Karena kan semua karyawan itu tadi mengalami proses rekrutmen, mengalami proses seleksi, penempatan, semuanya kan bukan hanya bagian HRD saja. HRD itu yang melakukan gitu. Oke ya, kinerja semua berkinerja. Semua dikasih gitu. Gitu malah. Iya sih, Pak. Terima kasih, sudah cukup, Iya. Pak. Oke, saya rasa begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Artinya semua juga ada satu yang bertanya itu, yang lain juga paham. Yang lain juga mengerti. Bukan cuek, itu pertanyaannya malah bukan pertanyaan saya. Tapi itu semua adalah ilmu untuk kita semua gitu ya. Saya rasa begitu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti video akan saya kirim, mudah-mudahan bisa di sore hari ini. Cukup sibuk juga ya untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.